Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada Selasa 16 November 2021, Densus 88 Anti Teror Kepolisian menangkap 3 terduga kasus terorisme, yakni Farid Okbah, Ahmad Zain An-Najah, dan Anung Al-Hamad. Dari ketiga nama tersebut, Farid Okbah sebenarnya bukanlah sosok baru dalam gerakan Islam garis keras. Namanya sudah disebut-sebut dalam sejumlah laporan sejak nama Jemaah Islamiyah diperkenalkan oleh aparat keamanan menyusul tragedi bom Bali pertama pada tahun 2002. Dia dikenal sebagai ideolog Jemaah Islamiyah dan pernah ikut berperang di Afghanistan bersama kelompok Mujahidin pada dekade 1980-an. Izinkan saya sekarang untuk menyegarkan ingatan kita semua tentang Jemaah Islamiyah atau JI. JI adalah organisasi bawah tanah aktivis Muslim garis keras yang terkoneksi dengan kelompok teror Al-Qaeda. Tak heran jika sebagian anggota JI merupakan eks-kombatan perang Afghanistan. Mereka memiliki ideologi ekstrim yang ingin mendirikan negara Islam dengan cara-cara kekerasan dan militeristik. Mereka bisa menghalalkan darah orang yang tidak sepandangan dengan mereka. Para pemirsa, organisasi ini didirikan oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Nama terakhir kemudian diketahui memimpin JI hingga tahun 2008. Pada tahun itu, Ba'asyir memutuskan keluar dari JI dan membentuk Jamaah Ansarut Tauhid atau JAT. Bahkan pada 2014, Ba'asyir makin bersimpang jalan dengan JI setelah berbaiat kepada ISIS, sempalan Al-Qaeda. JI yang diketahui berbasis di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina, khususnya Mindanao, dilaporkan terlibat serangkaian aksi teror di Indonesia. Yang terkenal adalah aksi teror bom Bali 1 pada tahun 2002, bom di Kedutaan Besar Australia pada tahun 2004, bom Bali kedua pada tahun 2005, dan bom di Hotel JW Marriott serta Ritz-Carlton pada tahun 2009. Meskipun pemboman di Kedubes Australia dan JW Marriott serta Ritz-Carlton didalangi oleh Nurdin M. Top yang diklaim menyempal dari JI sejak 2003, para pelaku lapangan aksi-aksi teror tersebut tetap memiliki aliansi atau afiliasi dengan Jemaah Islamiyah. Sejak bom Bali pertama, aparat keamanan melakukan perburuan dan penangkapan besar-besaran terhadap anggota-anggota Jemaah Islamiyah. Di antaranya yang terkenal adalah perburuan dan penangkapan atas Ridwan Isamuddin alias Hambali yang dicokok pada tahun 2003. Total, menurut sejumlah laporan, ada lebih daripada 800-an anggota Jemaah Islamiyah yang digelandang oleh aparat keamanan masuk ke dalam penjara. Selain itu, aparat juga menghancurkan jaringan intelektual Jemaah Islamiyah dengan mendeportasi kelompok Al-Ghuraba dari Karachi di Pakistan, sekaligus memutus aliran komunikasi dan dana dari Al-Qaeda. Pada 2009, aparat keamanan menangkap Muhammad Jibril yang dikenal sebagai pentolan kelompok Al-Ghuraba sekaligus otak di balik kampanye media Jemaah Islamiyah. Puncaknya, para pemirsa sekalian, terjadi pada tahun 2007
ketika aparat keamanan menggelar operasi yang memberangus kamp Jemaah Islamiyah di Tanah Runtuh, Poso, Sulawesi Tengah. Operasi ini dan juga penangkapan-penangkapan di atas sangat efektif memperlemah kekuatan Jemaah Islamiyah. Namun para pemirsa sekalian, sejak 2010 sejumlah laporan menyebut bahwa JI memulai sebuah transformasi menjadi apa yang kemudian disebut oleh para analis keamanan sebagai Neo-JI. Sebenarnya apa yang membedakan JI lama dengan Neo-JI? Ada beberapa hal. Pertama, Neo-JI lebih memprioritaskan dakwah daripada aksi teror atau yang mereka sebut secara sempit sebagai jihad. Ini tidak berarti Neo-JI mengabaikan jihad. Bagi mereka, jika membahayakan tujuan membangun basis, maka jihad atau operasi-operasi teror harus dihentikan atau setidaknya dipertimbangkan. Kedua, karena tidak sepenuhnya mengabaikan atau menolak aksi-aksi kekerasan atau yang mereka sebut sebagai jihad, Neo-JI tetap mempertahankan sayap militer. Tapi sayap militer ini hanya dipersiapkan untuk jangka panjang jika terjadi konfrontasi dan konflik. Mereka pun memanggil kembali atau mengundang anggota-anggota lama yang memiliki pengalaman tempur di sejumlah wilayah konflik seperti di Afghanistan, di Mindanao, dan di Ambon. Meskipun hanya melakukan serangkaian latihan fisik, sayap militer ini diketahui atau dilaporkan tetap menyimpan senjata dan persediaan bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai bom. Inilah yang kemudian kita ketahui memicu serangkaian penangkapan terhadap sekitar 18 orang oleh Densus 88 pada 2014. Sayap militer ini juga diketahui telah mengirimkan sejumlah kader mereka ke Suriah sejak 2014 ketika negara itu diguncang oleh pemberontakan dan teror sejak 2012. Sejumlah nama dilaporkan berhasil masuk ke Suriah dan bergabung dengan kelompok yang bernama Jabhatun Nusroh. Di antara nama-nama itu ada nama Abu Jibril, salah satu tokoh senior Jemaah Islamiyah, yakni Ridwan Abdul Hayy, yang dilaporkan oleh pemberitaan media telah tewas di Idlib, Suriah. Orang-orang ini bisa menjadi potensi ancaman keamanan karena mereka telah terlatih di medan pertempuran, meskipun Neo-JI dilaporkan lebih memprioritaskan dakwah daripada jihad atau operasi-operasi teror. Ketiga, Neo-JI mendirikan organisasi kemanusiaan bernama Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. Organisasi ini melakukan serangkaian kampanye pro-teroris dan pemberontak di Suriah. Dan dari kampanye-kampanye itu, mereka diduga telah mengumpulkan ratusan juta dana yang sebagiannya dikirim dalam bentuk tunai ke Suriah dan sebagian lainnya dikirim dalam bentuk suplai obat-obatan ke kelompok teror yang tadi saya sebutkan bernama Jabhatun Nusroh. Pada 2015, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memasukkan HASI ke dalam daftar hitam organisasi yang terafiliasi dengan terorisme dan memberi sanksi kelompok ini secara finansial atau diantaranya membekukan rekening mereka. Keempat, Neo-JI mendirikan organisasi atas tanah atau above ground yang bernama Majelis Dakwah Umat Islam atau MDUI.
Melalui organisasi ini, mereka mengirimkan pendakwah-pendakwah mereka ke sejumlah wilayah di Nusantara. Kelima, para pemirsa sekalian, Neo-JI atau yang disebut Neo-JI ini membangun jaringan ekonomi di bawah kendali pemimpin mereka, yakni para Wijayanto, seorang bekas manajer di sebuah perusahaan. Para Wijayanto ini telah ditangkap oleh aparat keamanan pada 2014. Mereka memiliki lembaga amil zakat yang bernama Abdurrahman bin Auf, usaha perkebunan, usaha perikanan, dan semua atau berbagai jenis usaha lainnya. Salah satu pengusaha, donatur, dan sekaligus kepala divisi ekonomi JI atau Neo JI ini yang berinisial AYR telah ditangkap aparat pada November 2020. Keenam, Neo JI berusaha membangun semacam kerjasama atau aliansi strategis berdasarkan isu bersama dengan organisasi-organisasi lainnya, seperti dalam isu penegakan syariat Islam, isu anti maksiat, dan isu anti Syiah. Tak heran jika tokoh-tokoh jemaah Islamiyah seperti Farid Oqbah, Abu Jibril, AYR, dan Anung Al-Hamad aktif di sebuah perkumpulan yang bernama Aliansi Nasional Anti Syiah atau ANAS, baik sebagai pengurus perkumpulan itu maupun sebagai penceramah-penceramah di acara dan kegiatan ANAS. Bahkan pernah dilaporkan oleh media seorang pelaku teror yakni Abu Umar, dia pernah terlibat dalam percobaan pembunuhan terhadap Menteri Pertahanan Matori Abdul Jalil pada tahun 1999, pernah merencanakan penculikan dan pembunuhan Muslim Syiah di Indonesia. Ketujuh, tidak seperti JI lama yang menentang demokrasi, Neo JI ini justru berpartisipasi dalam isu-isu politik praktis, seperti pada momen pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017 dan pemilihan Presiden pada tahun 2019. Momen-momen itulah yang memungkinkan mereka menyusup secara halus ke lembaga Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui aliansi-aliansi dan forum-forum cair yang terbentuk berkat isu politik praktis di atas. Para pemirsa sekalian, sebagaimana kita ketahui, Ahmad Zain An-Najah yang merupakan kader muda JI adalah anggota Komisi Fatwa MUI Pusat. Farid Oqbah sendiri adalah anggota Komisi Fatwa MUI Kota Bekasi. Bahkan kemudian Farid Oqbah dilaporkan atau disebut kepolisian ikut mendirikan Partai Dakwah Rakyat Indonesia PDRI, di mana dia menjadi ketua umumnya. Partai ini dituduh oleh polisi atau diduga oleh polisi sebagai safe haven bagi anggota-anggota jemaah Islamiyah. Kedelapan, para pemirsa sekalian, Neo JI lebih aktif di dunia pendidikan daripada JI lama. Menurut analis terorisme Nur Huda Ismail, mereka memiliki lebih daripada 150 institusi pendidikan yang tersebar di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Ambon, dan Nusa Tenggara Barat. Ada lembaga pendidikan untuk kalangan tidak mampu dan anak-anak yatim piatu. Ada lembaga pendidikan untuk kalangan menengah ke atas. Ada pula lembaga pendidikan untuk kaum perempuan. Sementara itu, menurut laporan Institute for Policy Analysis of Conflict atau IPEC, aktivitas pendidikan Neo JI ini adalah atau termasuk upaya rekrutmen kalangan mahasiswa dan pekerja profesional. Laporan IPEC yang sama menyebut aktivitas pendidikan mereka telah menjangkau sekitar
1.988 mahasiswa dan 962 mahasiswi yang tentu saja belum tentu menjadi anggota JI. Mereka juga menarget sejumlah profesi khusus untuk direkrut, di antaranya adalah ahli teknologi informasi, ahli teknologi kimia, ahli teknologi nuklir, pengacara, dan jurnalis. Sebagai penutup, para pemirsa sekalian, kami akan menampilkan di layar ini genealogi kelompok ekstremis atau garis keras di Indonesia, di mana JI atau Neo JI termasuk di dalamnya. Demikian para pemirsa sekalian, sampai jumpa lagi di Stop Press berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.